tidak belum tentu menyebabkan hujan, tapi ini begitu banyak menggumpal sehingga menghasilkan hujan dan kehidupan bagi yang hidup di bawah. Siapa? Cak Nun misalnya. Iya, tapi hanya jawabnya iya saja. Lalu sebulan kemudian saya gelisah, saya tetap akan ke Jogja, tapi saya belum menemui orang ini dan tidak punya nomor kontaknya. Lalu saya minta manajernya Dhani Dewa, saya bertemu dengan dia. Oh, saya punya, tapi juga tidak dijawab karena banyak kasus-kasus waktu itu, sehingga saya akhirnya putus asa juga bahwa saya di Jogja tidak akan bertemu dengan beliau. Lalu ternyata menjelang tiket sudah saya dapat, 1 hari 2 hari, ya sudah siap, kita akan ketemu dengan beliau. Lalu saya pergi, tetap saja mau acara peresmiannya yang harusnya Yowafe yang membentangkan pembukaan itu diganti saya dan membuat saya jadi bahagia, dihargai. Padahal banyak ada seniman-seniman pada saat itu dan Yowafe memberikannya kepada saya, tapi tidak menjadi suatu kebanggaan yang saya ingin bertemu dengan orang itu. Mungkin pertanyaannya kenapa saya ingin harus bertemu dengan Cak Nun. Dari dulu saya sudah mengenal beliau dan saya kecil sekali. Dari matanya saya melihat bahwa harus saya berbicara dengan dia. Waktu itu masih ada teater arena sebelum dibongkar di Taman Ismail Marzuki. Jadi panjang sekali perjalanan. Lalu setelah selesai acara, saya langsung bilang, antarkan saya kepada dia. Lalu saya diantarkan kepada dia, saya bertiga, saksinya ada Agung. Jadi teman-teman, ayah dan bunda kita boleh saya jujur bahwa waktu saya ke Jogja saya dikasih 4 kaos saja. Kaos itu saya berikan dia 1, lalu saya berikan kepada sahabat saya 1, yang 2 ini saya kasih ke 2 anak saya. Saya cukup bertemu dengan Cak Nun saja. Jadi ini bukan suatu penyanjungan, tapi perlu diketahui bahwa ada suatu pencarian, bahwa seperti Cak Nun juga mencari kehidupan, kebenaran. Lalu saya datang bertiga, tapi Cak Nun membisikkan kepada saya, kebetulan juga ada partai-partai yang lagi di atas mau menimbang Anda mungkin, atau mau berkolaborasi, saya nggak tahu juga. Tapi beliau membisikkan, nanti kamu ikut saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembatas agar kita ngomong tidak terlalu panjang dengan beliau. Saya sebenarnya punya teman yang datang dari Jakarta, apakah boleh ikut, pertanyaannya gitu. Tapi karena saya waktu itu diajak, saya ikut aja. Tapi mudah-mudahan teman saya mengerti. Terbukti dia mengerti dan tidak marah, dia datang lagi ke sini. Lalu sampai di atas, saya tidak pernah mikirin apa yang dipikirin oleh beliau dengan partai itu, tapi ada satu yang paling saya ingat sampai saya menemukan jawaban kenapa saya harus bertemu dengan dia. Dia berbicara bukan kepada saya, tapi kepada partai-partai. Lihat itu di doang, maaf ya. Maaf ya, lihat itu di doang. Ngapain dia bikin sekolahan? Sudah ada pemerintah, sudah ada negara. Ngapain dia bikin sekolah? Kalau bukan karena satu iksan. Saya langsung, tubuh saya gemetar. Tapi hanya saya yang tahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Selama ini engkau 3 kali menampakkan namamu berbentuk awan, lalu dituliskan Allah di kanan jurang doang. Pada saat 1 September tahun 2007, waktu Pak Ari Ginanjar meresmikan salah satu tempat belajar. Yang kedua menampakkan pada sholat asar adalah tulisan Allah ketika saya mengajari doa kepada anak-anak gambar saya tentang 8 dan 1 adalah 81 yang mutakin artinya yang maha membalas. Lalu 1 dan 8, 18 artinya Fatah yang maha membuka. Adik-adik kalau berdoa jangan seperti pemain bola dong, makanya kalah terus. Mari kita berdoa agar kita menang. Al-Fatihah. Coba adik-adik setelah kau menyebut nama itu, karena dikumpulkan menjadi 99, adik-adik tangannya semuanya terbuka seperti ini. Walaupun doa itu adalah berhadapan hati dengan Allah, tapi nyatakan juga dengan sikap. Maka saya tidak terasa ada orang yang usah pada saat menatap langit, Allah menulis namanya untuk kedua kali, Allah. Lalu yang ketiga adalah saat pengkajian bulanan malam minggu itu jadi. Saya tidak melihat itu, tapi semua orang yang belum masuk
melaksanakan sholat isya, mereka melihat nama itu. Wow, inilah puluhan tahun saya bertemu dengan beliau. Ternyata beliau tidak menceritakan apapun dan menjelaskan secara signifikan. Ternyata saya paling tidak menyimpulkan, dan saya ingin mempertegas lagi dengan SMS saya mulai dari asar. Assalamualaikum, Cak Nun. Kalau Anda punya kesibukan di Jakarta, mampirlah Pak Nasib. Ikut pengajian di tempat kami, temanya ihsan, karena kami tidak tahu ihsan itu apa. Yang kami tahu itu adalah tingkatan-tingkatan setelah iman, rukun Islam dan ihsan. Lalu ketika beliau menceritakan orang yang 40 hari telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia banyak bercerita tentang ini. Paling tidak, orang yang saya kagumi, Cak Nun, memiliki sahabat. Saya menganggap beliau adalah orang yang cerdas. Saya ingin tahu, berkumpullah dengan orang soleh. Paling tidak aku ingin tahu dia bersahabat dengan siapa. Maka dengan tertati-tati SMS saya dibalas oleh beliau.